Diskusi kita kali ini mengenai kewarganegaraan atau penduduk dan kewarganegaraan. Persoalan kewarganegaraan atau warga negara itu penting dan menjadi bagian dari diskusi hukum tata negara. Sebagaimana yang kita ketahui, menurut pasal 1 Montevideo Convention atau Konvensi Montevideo, unsur dari negara meliputi 4 hal. Yang pertama, negara itu harus mempunyai penduduk yang tetap. Kemudian yang kedua, mempunyai wilayah yang jelas. Kemudian ada pemerintahan dan mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan negara lainnya. Nah, warga negara atau penduduk, warga negara dan penduduk merupakan unsur negara yang paling penting. Karenanya di setiap konstitusi suatu negara diatur mengenai siapa yang menjadi warga negara bagi negara itu. Di Indonesia, pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang siapa yang dimaksud dengan warga negara Indonesia. Peraturan perundang-undangan lainnya kemudian mengatur lebih lanjut. Misalnya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur secara jelas apa yang dimaksud dengan kewarganegaraan, siapa warga negara Indonesia itu, ada di dalam pasal 4, pasal 5, juga pasal 6, dan pasal 7 yang bukan termasuk warga negara adalah orang asing. Lalu pasal-pasal lainnya juga mengatur bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, bagaimana hilangnya kewarganegaraan, apa syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, lalu apa sanksi jika ada prosedur, ada dokumen, ada pemalsuan mengenai kewarganegaraan itu. Nah, undang-undang tentang kewarganegaraan itu mengatur hal-hal itu. Secara teori ada 2 asas penting dalam kewarganegaraan. Yang pertama itu asas ius soli. Asas ius soli adalah asas yang menyebutkan bahwa kewarganegaraan itu berdasarkan dari daerah atau asal di mana dia dilahirkan, tempat dilahirkan. Jadi negara yang menganut asas ius soli, di mana seseorang lahir, di sanalah dia memiliki kewarganegaraannya. Si X lahir di Indonesia, kalau Indonesia menganut ius soli, maka dia warga negara Indonesia. Nah, yang kedua asas ius sanguinis atau asas keturunan. Asas keturunan ini banyak dianut, termasuk diantaranya di Indonesia juga dianut, bahwa mereka yang lahir berdasarkan keturunan, ayahnya atau ibunya atau kedua-duanya warga negara Indonesia, maka dia menjadi warga negara Indonesia sejak dia lahir. Itulah asas ius sanguinis. Adanya 2 asas ini memungkinkan seseorang dia bisa menjadi 2 hal. Apakah dia bisa apatrid, sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan? Dia bisa juga menjadi bipatrid, menjadi mempunyai kewarganegaraan ganda. Misalnya dalam kasus seseorang yang dilahirkan di suatu negara yang menganut asas tempat kelahiran, namun negara ayah ibunya itu menganut asas keturunan, maka yang bersangkutan bisa jadi si anak itu mempunyai 2 kewarganegaraan. Karena negara tempat dia dilahirkan di dalam undang-undang yang mengakui dia sebagai warga negara, tetapi undang-undang negara ayah ibunya itu mengakui dia juga mempunyai warga negaranya atau warga negara dari ayah ibunya. Karenanya anak yang lahir di tempat seperti itu menganut atau mempunyai 2 kewarganegaraan atau bipatrid. Dan sebaliknya bisa saja terjadi seseorang dia sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya jika dibalik, anak yang dilahirkan di negara yang negara itu menganut asas
warga negara ayah ibunya lah yang diakui. Jadi kalau negara itu menganut asas ius sanguinis, kemudian anak itu lahir, sementara ayah ibunya menganut ius soli, maka kemudian anak itu sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Di tempat dia lahir, bayi itu tidak diakui sebagai warga negara. Di tempat ayah ibunya mempunyai kewarganegaraan, kedua-duanya tidak. Nah, undang-undang yang terbaru, Undang-Undang 12 2006, mengatur secara detail bagaimana seorang anak yang lahir karena ayahnya saja atau ibunya saja atau kedua-duanya, atau kemudian dia diangkat menjadi anak Indonesia, sejak umur berapa dia kemudian bisa memilih kewarganegaraan dan seterusnya diatur lebih detail. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebenarnya menjawab beberapa persoalan-persoalan status kewarganegaraan yang ada di tengah masyarakat kita. Inilah arti penting hukum tata negara, mempelajari mengapa materi kewarganegaraan itu dipelajari oleh hukum tata negara dan diatur oleh konstitusi, oleh Undang-Undang Dasar 1945. Saya pikir itu.